Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mau upload cari video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa beberapa saham yang masuk ke indeks FTSE dan saham yang keluar. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways, hari Jumat masih melemah dan ternyata BlackRock masih akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul alasan investor AMRT masih tambah koleksi saham meski kinerja tertekan. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, para investor masih memasang pertaruhan besar untuk AMRT meski kinerja kuartal 2-nya melemah. Investor kakap seperti BlackRock terpantau masih menambah koleksi saham AMRT pada kuartal 3 tahun 2025 ini dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 11,10 juta lembar saham. Jadi saat ini BlackRock masih menggenggam sekitar 500 jutaan lembar saham AMRT. Dan jika kita lihat kombinasi analis masih cukup kuat untuk menyuruhkan beli saham AMRT, di mana data Bloomberg menyebutkan 29 analis dari 30 masih merekomendasikan untuk beli dan satu analis menyarankan untuk hold. Dan target saham itu di 12 bulan ke depan itu di sekitar 2.800. Dari harga terakhir sekitar 2.300-an, adanya return di sekitar diperkirakan sekitar 21%. Jadi jika kita perhatikan di technical untuk AMRT bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih sideways. Dengan support kuat masih di 2.200. Tapi garis EMA 150 di sekitar harga 2.440 masih berupa resisten kuat. Dan saat ini bisa kita lihat AMRT hari Jumat masih turun 4% lebih ke 2.300. Jadi saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar garis EMA 50 di harga 2.320. Dan di bawah sebenarnya support 2.300 ini juga masih mencoba untuk bertahan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk AMRT, bisa kita lihat asing terpantau masih keluar. Dalam 2 minggu ini asing masih distribusi. Di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi besar. Sehingga untuk AMRT apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya memang masih bisa coba di hold selama 2.200 tidak terlewati. Tapi untuk terancang menengah ini masih belum oke. Karena ini masih sideways cenderung downtrend. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat AMRT masih kesulitan untuk beri garis EMA 150. Jadi AMRT untuk bisa kita konfirmasi uptrend apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 150. Selama masih gagal break, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry, masih bisa coba dipantau. Sekarang masih mencoba untuk bertahan di support 2.300. Jika terpantau masih bisa bertahan, masih menarik coba di entry dengan target swing jangka pendek di sekitar 2.450. Atau jika terpantau gagal bertahan 2.300 dan melemah, masih bisa coba tunggu di sekitar 2.200 sampai maksimal sekitar 2.180 untuk spekulatif buy-nya. Tapi apabila teman-teman entry di sekitar zona ini, teman-teman harus lebih disiplin karena harganya tidak begitu aman. Karena apabila tembus harga 2.200 secara pergerakan AMRT akan lanjut downtrend dan kedepannya 2.200 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Nah sekarang kita akan coba update lagi pergerakan dari saham MAPI. Karena MAPI cara pergerakan saat ini masih bergerak uptrend. Dan MAPI dari 2 minggu terakhir ini sudah masuk watchlist kami cara pergerakan. Awal mula kami pantau pada saat mencoba beri garis EMA 50, saat itu sudah berhasil naik di atas garis EMA. Pada hari Rabu memang sempat melemah turun di bawah garis EMA 150, tapi bisa kita lihat belum sempat terkonfirmasi beri garis EMA 150 harga 1.305, MAPI sudah bisa bertahan dari bawah. Jadi hari Jumat masih naik 1% lebih ke 1.350. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MAPI, bisa kita lihat asing terpantau masih keluar, tapi di broker summary terpantau ada akumulasi besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPI masih on track untuk menuju target atau resisten di 1.400. Dan untuk teman-teman yang belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, masih bisa coba terpantau di sekitar 1.300 sampai garis EMA 150. Dan bisa kita lihat minggu ini juga MAPI sempat beberapa kali turun mengetes garis EMA 150 dan rebound kembali. Jadi saya bisa jadikan 1.300 untuk trail stop MAPI saat ini. Sekarang saya coba analisa lagi SMDR. SMDR juga secara teknikal bisa kita lihat sebenarnya masih oke. Walaupun dalam 1 bulan terakhir ini mulai sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas zona resistance 350 sampai 360.
Tapi cara pergerakan bisa kita lihat, garis EMA 50 saat ini masih berupa support yang sangat kuat karena SMDR belum sempat turun mengatas garis EMA 50 sudah bisa rebound kembali. Sehingga untuk tren jangka menengah sebenarnya SMDR secara pergerakan masih bergerak uptrend. Dan ke hari Jumat naik 1% lebih, memang candlenya tidak begitu oke. Mencoba masuk mengetes zona ini masih gagal dan ditutup di bawah 350. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk SMDR bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham SMDR menurut saya bisa jadikan zona resisten untuk target swing atau hold saja terus selama SMDR tidak turun bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham SMDR bisa wait and see. Apabila berhasil melewati 360, Musa masih bisa buy on breakout karena cara pergerakan akan lanjut uptrend dan kedepannya zona ini akan berubah menjadi zona support dengan target terdekat di 380 sampai 400. Jika terpantau masih gagal break lebih oke, Musa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 di 326 untuk buy on support untuk SMDR. Dan sekarang kita coba analisa saham ERA. ERA secara pergerakan saat ini masih gagal naik di atas garis EMA 150, bisa kita lihat sebelumnya bisa bertanda rebound dari 440, tapi mencoba naik di atas garis EMA 150 sampai 470, ERA gagal break, walaupun sempat naik menyentuh 480-an. Dan secara candle ini belum terkonfirmasi break, saya kembali melemah ke support 450. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ERA, bisa kita lihat asing masih terus keluar dalam 1 minggu terakhir ini, dan di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk ERA harus hati-hati apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di 450, secara pergerakan masih ada potensi sudah kembali melemah ke 440 atau malah membentuk low kembali melanjutkan downtrendnya menuju 430. Jadi hati-hati apabila ERA minggu depan gagal bertahan di 450. Jadi selama masih kuat di atas 450 masih bisa coba di hold, dan secara teknikal ERA baru akan oke apabila bisa naik di atas garis EMA 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.